Bukankah tadi kau mengeluh lelah karena ulahku tadi pagi? Kau bilang, aku membuatmu terengah-engah dan berkeringat. Kau bahkan kesulitan berjalan. Tutur Frank dengan nada memancing. Ben meninggikan sebelah alis. Diam-diam ia melirik sang gadis. Kara tidak terlihat ingin melancarkan protes. Apa benar gadis sepolos itu membiarkan orang seangkuh Frank menguasainya? Bahkan di pagi hari. Bagaimana kalau kau beristirahat lebih awal? Segarkan diri dan pikiranmu. Dan jangan lupa obati bekas lehermu. Kau boleh menggunakan salepku kemarin. Ben menurunkan pandangan ke arah leher Kara. Memang ada plester yang melekat di sana. Ingat, Frank tiba-tiba menurunkan volume suara. Aku tidak mau ada orang lain yang melihatnya. Cukup kita berdua saja yang tahu. Kara menutupi lehernya dan tersipu. Ia tidak mengerti apa tujuan Frank mengatakan hal semacam itu di depan Ben. Baiklah, terima kasih Tuan. Seperginya Kara, Ben menatap Frank dengan gelengan samar. Di mana kau menemukan sekretaris secantik itu? Aku juga mau. Mungkin hanya ada satu di dunia. Maaf, aku sudah mengambilnya. Dengan santai Ben meletakkan tas bekalnya di meja. Kalian tampak akrab. Mendengar kalimat yang dinanti-nantikan itu, Frank memperlebar senyum dan mengangkat bahu. Sebetulnya, dia bukan sekadar sekretaris, tapi juga pelayan pribadi. Kau mengerti maksudku bukan? Helaan nafas berembus cepat dari mulut Ben. Tidak kusangka kau akhirnya membuka diri pada perempuan. Bagaimana dengan Isabella? Apakah dia tahu kalau kau memilih perempuan yang lebih rendah darinya? Jangan meremehkan Kara, Ben. Kau belum tahu saja kemampuannya. Frank menyatukan tangan lalu meletakkan sikunya di atas meja. Rautnya tampak santai, tidak seperti orang yang sedang membual. Sehebat itukah dia? Frank mengangguk ringan. Iya. Termasuk urusan ranjang. Bagaimana performanya? Frank mengulum senyum. Ia harus tetap memainkan peran atau temannya yang brengsek itu akan mengambil Kara sebagai miliknya. Itu privasi kami, Ben. Aku tidak mau kau menggunakannya untuk kesenanganmu. Ben mendengus kecil. Ia sudah mengumpulkan informasi tentang Kara. Ia tahu gadis itu tidak mungkin mau melayani Frank. Kalau kau tidak bisa menjelaskannya, itu berarti kau berbohong. Dia duduk santai di kursi lalu melipat tangan di depan dada. Dagunya terangkat seolah menantang. Terserah kau mau percaya atau tidak. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa aku paling tidak suka kalau milikku diganggu. Ben nyaris tertawa, namun cepat-cepat ia melipat bibir dan mengangguk. Kalau begitu, sia-sia aku mengalah padamu. Alis Frank sontak bertaut. Maksudmu? Isabella. Frank tertawa datar mendengar jawaban itu. Bukankah aku sudah pernah bilang padamu, kau tidak perlu mengalah. Aku justru senang kalau kau bisa menjauhkan gadis itu dariku. Kau merelakan Isabella untukku, sedangkan Kara tidak. Ben menaik turunkan nada bicaranya. Ia terdengar seperti meremehkan. Sejak kapan seorang Frank Harper menyukai gadis dari kelas rendah? Kau yakin kakekmu akan setuju? Rahang Frank mengeras mendapat serangan itu. Ia baru ingat bahwa dirinya masih belum menemukan solusi untuk menghindar dari perjodohan.
Haruskah ia menggunakan Kara dalam strateginya? Bagaimana cara untuk membuat Rowan mau menerimanya? Kau seperti belum lama mengenalku, Ben. Aku bukanlah orang yang gampang menyerah. Aku tidak akan pernah berhenti memperjuangkan apa yang kuinginkan. Ben mulai mengangguk-angguk. Baiklah, aku akan menjadi penonton setia. Aku juga ingin belajar bagaimana cara untuk membuat orang tuaku bersedia menerima gadis pilihanku nanti. Seorang Ben Wilson ingin memilih gadis. Sindir Frank dengan mata menyipit. Apa salahnya? Aku ini brengsek karena belum bertemu dengan perempuan yang tepat. Kalau aku sudah menambatkan hati, aku juga pasti akan setia dan berjuang untuk cinta. Aku tidak bisa selamanya berganti pacar, Frank. Harus ada satu wanita yang akan mendampingi hidupku. Frank tertawa sambil menggeleng geli. Itu terdengar mustahil, tapi tidak apa-apa. Aku juga akan menjadi penyimak setia. Aku penasaran perempuan seperti apa yang bisa menaklukkan playboy berbulu domba sepertimu. Kurang lebih seperti Kara. Aku suka perempuan cantik yang hangat dan cerdas. Dia akan hebat dalam mendidik anak, membantu perusahaan, dan juga memanjakanku di ranjang. Nafas Frank kembali bergemuruh, jemarinya telah mengepal di bawah dagu. Bagaimana kalau kita mulai makan siang dan membicarakan proyek kerjasama? Membicarakan wanita tidak akan pernah ada habisnya. Setuju. Kedua pria itu pun tidak lagi berseteru. Diam-diam Frank berharap Ben pergi sebelum Kara kembali. Sayangnya ketika Ben baru keluar dari ruangannya, Kara datang sambil membawa plastik belanjaan. Anda pasti sangat menyukai coklat sampai membeli sebanyak itu, Nona. Sapa Ben setelah menutup pintu. Melihat sorot mata yang menyiratkan sesuatu, Kara pun mengulum senyum. Iya, sangat suka. Dulu saya hanya mampu membeli coklat sebulan sekali. Saya merasa sangat bersalah pada diri sendiri. Tapi setelah bekerja di perusahaan sebesar ini, saya bisa membelinya lebih sering. Anda pasti senang sekarang. Iya, angguk Kara tanpa berpikir panjang. Tidak perlu ada kekhawatiran ataupun kekecewaan lagi. Saya turut senang atas pencapaian Anda. Sekarang karena waktu berkunjung telah habis, saya harus pergi. Salam untuk ibu Anda. Ben menekankan kata ibu membuat Kara mendesah senyum. Terima kasih Tuan. Menyaksikan kedekatan Ben dan Kara, Frank mendengus dari balik kaca. Kenapa dia tersenyum selebar itu? Apakah dia pikir dia cantik dengan gigi-gigi itu? Kau terlihat menyeramkan, Kara. Gerutunya dengan mata melotot. Menyadari kecemburuannya yang mendidihkan darahnya, kerutan di wajah Frank perlahan memudar. Tunggu. Kenapa aku semarah ini? Gadis itu hanya sekretaris dan pelayanku. Dia bahkan sudah punya kekasih. Untuk apa aku bereaksi seperti ini? Sambil menggeleng-geleng, Frank kembali ke kursi empuknya. Ia lebih baik kembali bekerja daripada terus memikirkan gadis yang telah membuat hatinya gerah. Sepulang kerja, Kara mengikuti Frank ke mansionnya. Setibanya di sana, ia langsung menyiapkan air untuk sang CEO mandi. Itu sudah menjadi tugasnya sekarang. Setelah pria itu selesai mandi, tugas Kara adalah menyeka rambutnya. Ia seperti memiliki 3 orang anak sekarang.
yang berada di hadapannya itu adalah yang paling merepotkan. Seka dengan benar, kau melewatkan bagian ini. Jangan terlalu keras. Kara hanya bisa menghela nafas. Sejak siang tadi, Frank mendadak jadi lebih rewel. Padahal Lois dan Emily saja tidak pernah seberisik dan semanja itu. Frank bahkan meminta Kara untuk menyodorkan gelas saat hendak minum. Alasannya ia terlalu fokus pada monitor dan tidak bisa menjangkau gelas di sudut meja yang sesungguhnya tidak lebih jauh dari telepon. Sekarang, apalagi tuan? Kara memaksakan senyuman. Telunjuk Frank tertuju pada botol pelembab di atas meja. Kara pun mengambilnya dan mulai mengoleskan gel di kening dan pipi sang CEO. Wajahmu selalu masam di depanku, tapi kau tersenyum begitu cerah di depan Ben. Apa kau menyukai laki-laki itu? Kara terbelalak. Ia tidak menyangka seorang Frank Harper tertarik menanyakan hal itu. Saya rasa semua wanita menyukai Ben Wilson. Dia baik, perhatian, lembut dan tampan. Apa ada alasan untuk tidak menyukainya? Frank menarik nafas berat lalu mendengus meremehkan. Itu karena kau belum terlalu mengenalnya. Berhati-hatilah dengan Ben. Dia tidak sebaik yang kau bayangkan. Dia itu genit dan sudah banyak yang jadi korbannya. Kara tertawa sinis sambil mengoleskan gel di leher Frank. Ia bertanya lirih, apakah Anda merasa tersaingi oleh Tuan Wilson? Karena itukah Anda iri padanya? Iri? Frank menahan pergelangan Kara agar berhenti meratakan pelembab. Kemudian ia mendekat ke wajah gadis itu dan menatap matanya dalam-dalam. Aku ini, Frank Harper, CEO terhebat yang digandrungi banyak wanita. Tidak ada laki-laki yang bisa menyamai levelku, termasuk Ben Wilson. Mustahil aku iri padanya. Melihat keseriusan itu, Kara hanya berkedip lalu mengangkat bahu sekilas. Entahlah, Anda terdengar seperti itu. Kalau Anda tidak iri pada seseorang, Anda tidak perlu membeberkan kekurangannya. Mendengar bagaimana Kara membela Ben, hati Frank kembali gerah. Ia mendengus cepat lalu melepas tangan Kara. Ya sudah kalau tidak percaya. Yang penting, aku sudah mengingatkanmu. Jika suatu saat dia melakukan sesuatu yang buruk terhadapmu, jangan mencariku untuk membantumu. Kara mengerutkan alis. Ia pikir Frank dan Ben berteman dekat. Namun mengapa mereka lebih terlihat seperti kompetitor yang diam-diam ingin saling menjatuhkan? Tak ingin membebani pikirannya dengan hal itu, Kara pun melanjutkan tugas. Ia tidak tahu bahwa Frank justru sibuk menghitung hal-hal buruk yang dapat dilakukan Ben terhadapnya. Tuan, saya dengar Anda meminta pelayan untuk tidak menyiapkan makan malam. Apakah Anda ingin saya yang memasak? Anda ingin menyantap apa malam ini? Dirimu. Kara tersentak. Ia spontan berhenti menyentuh sang CEO dan melangkah mundur. Ia baru ingat bahwa julukan yang diberikannya kepada pria itu sejak pertama kali bertemu adalah setan cabul. Melihat ekspresi horor sang gadis, Frank pun mengerjap. Ia baru sadar bahwa bibirnya lepas kendali. Maksudku, aku mau dirimu yang menyiapkan makan malam. Apa saja boleh. Kau lihat saja ada bahan-bahan apa di kulkas. Kara menutup botol pelembab tanpa banyak suara. Tatapan curiga terus ditujukan kepada sang pria. Frank betul-betul aneh hari ini.
Apa? Kenapa melihatku begitu? Kara menggeleng dan mengembalikan botol ke meja rias. Ia tidak mungkin memberikan jawaban jujur. Sang CEO bisa marah besar. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Oleskan krim itu di seluruh tubuhku. Alis Kara berkerut jijik. Ia tidak bisa lagi menahan risih. Ia tidak apa-apa jika disuruh mengeringkan rambut atau mengobati kulit bekas alergi, tetapi dengan mengoleskan krim di seluruh tubuh, setan cabul itu bisa benar-benar bangkit. Seluruh tubuh, desanya tak percaya. Frank mengangguk tanpa beban. Iya, leher, pundak, dada, perut. Tangannya terus bergerak turun. Plak. Kara melemparkan botol lotion kepada Frank. Itu, lakukan saja sendiri. Saya lebih baik masak di dapur. Permisi. Frank tercengang melihat Kara keluar dari kamarnya. Dengan tampang bodoh, ia menoleh ke botol lotion yang baru saja membentur ototnya yang keras. Kenapa dia marah? Memang inilah tahap yang harus dilakukan seusai mandi. Sementara itu Kara terus mendumel. Bahkan setibanya di dapur, ia tidak bisa berhenti mengomel. Dia menuduh Ben genit, padahal dia sendiri mesum. Dasar tidak sadar diri. Sejak malam itu Kara selalu menatap Frank dengan raut curiga. Namun pria itu sama sekali tidak terganggu. Ia masih terus memberi perintah, berpikir bahwa dirinya senang melihat gadis itu kesulitan. Padahal kenyataannya hatinya tak tahan jika tidak melihat gadis itu semenit saja. Kamis siang Kara sedang sibuk menyusun laporan. Frank berniat untuk menyuruhnya mengambilkan berkas di lemari. Namun ketika hendak menekan tombol telepon, ia bergeming. Matanya terbelalak menangkap kehadiran Ben di dekat meja sang sekretaris. Tuan Wilson. Kara spontan berdiri. Maaf, saya tidak tahu Anda memiliki jadwal dengan Tuan Harper hari ini. Oh, tidak. Santai saja. Kedatangan saya kali ini memang bukan untuk menemuinya, tapi Anda. Ben mengangguk dan tersenyum manis. Belum sempat Kara menimpali, Frank tiba-tiba keluar dari ruangan dan menyapa dengan aura dingin. Bukankah jadwal meeting kita besok? Kenapa kau datang hari ini? Kau tidak bermaksud membawakan sogokan untukku, bukan? Kara menelusuri arah pandang Frank. Ternyata Ben sedang menenteng sebuah paperback hitam yang berbentuk kotak dan dihiasi tali emas. Bentuknya cantik dan elegan. Lois dan Emily pasti akan menganggapnya keren. Maaf mengecewakanmu, Frank. Tapi kunjunganku kali ini bukan untuk urusan bisnis. Ben menoleh ke arah Kara dan kembali tersenyum manis. Ada sesuatu yang harus kuberikan kepada Nona Martin. Ben menyodorkan kotak itu kepada Kara. Gadis itu terbelalak. Untuk saya? Sorot matanya seolah bertanya. Apakah ini untuk Lois dan Emily? Ben mengedipkan sebelah mata seolah mengiyakan. Saya tahu Anda sangat menyukai coklat. Jadi saya harap Anda tidak keberatan menerima hadiah kecil yang sederhana ini. Kara berkedip tak percaya. Ia melirik ke arah Frank sekilas. Pria itu tampak tak senang. Lalu ia kembali menatap Ben. Harga diri pria itu bisa terluka jika ia menolaknya. Terima kasih, Tuan Wilson. Ben mengangguk sambil meninggikan sudut bibir. Saya senang jika Anda senang, Nona Martin. Wajah ceria Anda adalah embun bagi hati saya yang gersang ini.
Frank spontan mendengus. Ia menyempal tangan ke dalam saku dan melihat ke arah lain. Namun Ben tidak peduli dengan kejengkelan temannya. Selain itu, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda untuk makan malam hari Sabtu nanti. Frank terbelalak. Ia tidak menduga Ben akan melancarkan triknya kepada Kara secepat itu. Bukankah kalian baru 2 kali bertemu? Kau sudah berani mengajak Kara kencan? Tanya Frank penuh curiga. Iya, jika Nona Martin tidak keberatan. Bukankah sudah kubilang kalau Nona Martin telah mencuri hatiku sejak pertemuan pertama? Ben menempatkan tangan di depan dada dan memiringkan kepala. Senyum Kara berubah ngeri melihatnya. Meskipun ia selalu berdebat dengan Frank, kali ini ia setuju. Itu terlalu cepat bagi Ben untuk mengajaknya kencan. Apalagi pria itu tahu statusnya sebagai ibu tunggal. Maaf Tuan Wilson, saya tidak bisa. Jadwal saya sangat padat. Begitukah? Sayang sekali. Kalau begitu, mari menundanya sampai Anda memiliki waktu senggang. Anda adalah orang yang menepati omongan, bukan? Pandangan Kara mendadak terang. Ia baru ingat kalau dulu ia sempat menjanjikan makan malam kepada pria yang membantu Lois di Prince dan Princess Resto, Ben Wilson sendiri. Tentu. Kara cepat-cepat mengembalikan raut wajahnya menjadi manis. Peringatan dari Frank tidak boleh meracuni pikirannya lagi. Saya akan mengabari Anda jika sudah ada waktu senggang. Pasti sulit memiliki bos sekejam Tuan Harper. Dia bahkan tidak mengizinkan Anda berkencan. Ben melirik Frank dengan tatapan meledek lalu kembali menatap Kara lembut. Nona Martin, kalau suatu saat nanti Anda sudah tidak tahan lagi menghadapi Frank, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Saya akan langsung menyiapkan tempat khusus untuk Anda. Kau terang-terangan ingin merekrut sekretarisku ke perusahaanmu? Tanya Frank sinis. Ben tertawa kecil. Pegawai teladan itu ibarat harta yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Mereka sudah sepantasnya diapresiasi dan biasanya menjadi bahan perebutan. Kalau kau takut aku merebut Nona Martin darimu, kau seharusnya memberikan perhatian lebih, Frank. Kara, masuk ke ruanganku sekarang. Kara terperanjat. Respon CEO-nya itu sungguh di luar dugaan. Kenapa? Tuan Wilson masih di sini. Bukankah tidak sopan jika saya meninggalkannya? Sekarang. Kara sontak merapatkan bibir. Selang satu desah samar, ia menoleh ke arah Ben dengan tatapan pasrah. Maaf Tuan Wilson. Tidak apa-apa. Saya sudah paham dengan kelakuan Frank. Anda masih menyimpan kartu nama saya, bukan? Saya tunggu telepon dari Anda. Kara. Kara mengerutkan alis kepada Frank. Baiklah Tuan, tidak perlu berteriak begitu. Setelah mengangguk tipis kepada Ben, Kara menuruti perintah. Aku sudah memperingatkanmu kemarin. Kau kira aku main-main? Tanya Frank dengan nada rendah dan penuh penekanan. Aku tahu kau serius. Karena itulah aku jadi lebih bersemangat untuk mendapatkannya. Nona Martin pasti begitu spesial. Frank mendengus. Ia tahu arti tatapan itu. Meskipun ia dan Ben berteman, mereka tidak pernah ragu untuk bersaing. Dulu Frank tidak pernah mempermasalahkan hal itu, tapi kali ini ia tidak suka. Sekarang karena urusanku sudah selesai, aku pamit.
Ben menepuk pundak Frank mengabaikan kemarahan pria itu. Ia bahkan tersenyum tipis sebelum berbalik. Sampai jumpa besok. Ia melambaikan tangan sembari berjalan menuju lift. Perasaannya ringan, ia belum pernah melihat ekspresi Frank sesuram itu. Ia mungkin bisa memperoleh kemenangan pertamanya lewat Kara. Sementara itu, Frank langsung masuk ke ruangannya dan berdiri di hadapan Kara. Gadis itu masih duduk manis di sofa. Sejak tadi ia bertanya-tanya apa yang dibisikkan oleh para pria. "Kenapa kau menerima undangannya?" tanya Frank berang. "Itu hak saya, Tuan. Anda tidak perlu memusingkannya. Lagi pula, saya belum tentu punya waktu untuk mewujudkannya. Hampir 24 jam saya didedikasikan untuk melayani Anda," jawab Kara dengan nada heran. "Kau kira aku berbohong? Ben memang pria genit. Atau jangan-jangan kau juga setipe dengannya? Karena itukah kau tidak keberatan berkencan dengannya?" Kara mendengus dan beranjak dari sofa. "Kenapa Anda berisik sekali, Tuan? Ini hidup saya. Hanya saya yang berhak mengaturnya. Tapi kenapa Anda suka sekali mencampuri urusan saya? Apakah menyita kebebasan saya masih belum cukup untuk memuaskan Anda?" Frank menyempal tangan ke dalam saku lalu mencondongkan tubuh ke depan. "Aku tidak menyita kebebasanmu. Kau sendiri yang menggunakannya untuk menjamin keselamatanmu. Lagi pula, kau mendapat kompensasi 2 kali lipat atas jam lembur itu. Apa kau masih menganggapnya kurang?" "Itu bukan hanya soal uang, Tuan, tapi kebebasan." "Kau ingin bebas dariku?" Frank menaikkan sebelah alis seolah menantang. "Silakan saja. Hadapi kakekku seorang diri dan jangan mencariku kalau kau sudah menjadi hantu."